Kembali lagi pada kalender hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025. Saya tetap diinginkan untuk mengkonferensikan pengalaman perkara kontek-kontekan supernatural berlangsung ini. Karena nyatakan juga merupakan kesulitan banyak orang juga, dan sangat diperlukan juga memang untuk acuannya, konferensi ataupun laporan konteks supernatural seperti Internet ID 666 Irwan Discovery ini. Kota yang menyatakan beralibi kepada kalangan ibu kota Jakarta sesungguhnya, yang berdomisili beralamat di kota Medan juga, ataupun mungkin ini konteks yang akan dikonfirmasi kemudian setelah dikonferensikan melalui internet global. Kontennya menyatakan bahwasanya perkara supernatural nama Irwan Cornell ini menyangkut juga tentang kecemburuan ataupun obsesi ambisi di dalam pertemanan, dan termasuk juga saudara ataupun sepupu. Cukup variabel juga memang konteksnya menyatakan seperti contoh perkara nama Irwan Cornell sesungguhnya menyangkut pada kronologi yang variatif. Kalau yang sebelumnya menyangkut tentang pertemanan di masa kuliah Irwan Cornell di Universitas Sumatera Utara berkaitan nama-nama tertentu menyangkut program komputer APK. Dan kali ini ada juga katanya menyangkut tentang pertemanan dunia belantika musik metal kota Medan underground, yang mana kronologinya dikonfirmasi melalui konteks supernatural ini. Konteks menyatakan bahwasanya underground musik itu sebenarnya sangat dekat dengan Himi Commanding Ghost from Grave, hantuisme ataupun perdukunan. Namun mungkin nama Irwan Cornell tidak serta-merta menganggapnya sebagai ketersangkaan. Konten terhubung menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell merupakan personel individu yang mengalami kecemburuan juga ataupun keirian, kontennya menyatakan demikian, yang termasuk ke dalam pertemanan di dunia musik underground kota Medan itu. Mereka ini sesungguhnya adalah pihak yang juga tidak boleh disepelekan. Kontennya menyatakan secara riwayat keseharian mereka, nama Irwan Cornell tidak begitu mengenal mereka sesungguhnya. Siapa mereka dalam kesehariannya itu tidak dikenal oleh nama Irwan Cornell. Konteksnya menyatakan begitu. Konteks terhubung menyatakan bahwasanya selama pertemanan nama Irwan Cornell dengan kalangan musik metal itu hanyalah perkenalan sebatas kulit bawang saja, sebatas kulit jeruk nipis saja, tidak mendalam. Bagaimana sesungguhnya diri mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, nama Irwan Cornell tidak begitu mengenalnya. Konteks menyatakan demikian, yang mana konteks ini dinyatakan beralibi atas nama kalangan artis Jakarta yang termasuk juga mantan penggemar musik metal underground di
Kota Medan, alamat nama Irwan Cornel. Mengetahui sedikit tentang pertemanan underground metal di Kota Medan, kontaknya menyatakan begitu. Yang pada momen ini diinginkan kepada saya untuk mengkonferensikannya guna kelanjutan relationship, hubungan, pertemanan ataupun juga perkara. Kontaknya menyatakan demikian. Dan lalu kemudian keterkaitan juga kepada pertemanan antar sepupu. Kontaknya menyatakan saudara kerabat sepupu juga sama. Kontak terus menyatakan dari kalangan ataupun pihak yang mengetahui sedikit tentang pertemanan, kekerabatan, sepupuan, keluarga nama Irwan Cornel. Yang termasuk juga Bapak Adi Bana Ginting. Kontak menyatakan alibi ini atas nama Kepolisian Indonesia dengan konfirmasi meragukan juga menyatakan perwakilan dari Ibu Sri Mulyani Indrawati katanya tahu sedikit tentang sepupu-sepupuannya nama Irwan Cornel, kekerabatan, persaudaraannya. Ada itu saling mencemburukan. Pertemanan yang sejak kecil sampai mengaku-ngaku teman sejati sejak dari kecil karena lantaran juga sepupuan. Kontak menyatakan terselip sesungguhnya kecemburuan ataupun obsesi untuk memuaskan rasa iri. Kontaknya menyatakan tentang iri itu, di mana nama Irwan Cornel bukanlah pihak yang mempercayai perdukunan sejak awalnya, bukan penggemar supernatural ataupun penggemar perdukunan. Makanya nama Irwan Cornel tidak begitu memahami tentang kemungkinan ketersangkaan tersebut. Cukup variatif, kontaknya menyatakan demikian. Mempercakapkan nama Irwan Cornel sejak dari sama-sama kecil naik sepeda BMX sama-sama, lalu kemudian beranjak dewasa. Kontak terus menyatakan kalau si doi, si kawan, jago supernatural, penggemar dukun kalau si doi. Sementara Irwan Cornel ini bukan mengerti tentang perdukunan, bukan penggemar supernatural sejak dari awalnya. Itu sebabnya mungkin nama Irwan Cornel tidak begitu piawai dalam mengidentifikasi rumit-rumitnya ketersangkaan dimaksud. Yang mana pada momen ini saya diinginkan untuk mengkonferensikannya kembali. Katanya dari Ibu Kota Jakarta juga ataupun perwakilannya atas nama Kepolisian Indonesia bersimpatik ataupun ingin meneruskan urusan karena Irwan Cornel juga memang berniat untuk urusannya. Ini persoalan perdukunan yang mana mereka tidak berhenti-berhenti dan Irwan Cornel yang dijadikan kambing hitamnya. Kontak menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel memang merupakan petunjuk untuk pengurusan perkara supernatural milenium ini.
keterkaitan keterkenalannya ataupun juga tentang riwayatnya kepada orang tua kandungnya dan kerabatnya ataupun harta warisannya. Demikianlah nama Irwan Cornel diinginkan untuk terus mengkonferensikan pelaporan perkembangan pengalaman perkara supernatural di dalam kesehariannya. Bekerjasama ataupun kontak alibi termasuk atas nama kepolisian Indonesia yang berambisi ataupun meyakini juga tentang teror bermetode supernatural orang-orang tidak bertanggung jawab ini. Perkara supernatural ini dinyatakan definitif memang sudah terindikasi hingga tahun 2025 ini merupakan kegiatan yang tidak bertanggung jawab dan cenderung terbalik secara logika hukumnya. Ancaman ketersangkaan yang tidak sungkan-sungkan berteriak-teriak di telinga dengan juga beralasan tentang keluarga alien karena keterkaitan pengurusan perkara termasuk alibi kepada kalangan alien internasional United States, Amerika dan negara-negara. Pengalaman hidup nama Irwan Cornel dinyatakan memang tidak begitu banyak tentang supernatural. Namun dengan momen kepahlawanan perintisan eksistensi perkaranya di tahun-tahun milenium ini, nama Irwan Cornel memiliki peluang untuk pengurusannya, keselamatan bagi banyak orang dan juga termasuk tentang duduk perkara yang dialaminya. Perihal tentang sepupu-sepupuan yang termasuk juga tentang fisik ataupun juga tentang keuangan, yang terkait juga tentang rasa cemburu kepada orang tua kandung si kawan seperti Irwan Cornel punya bapak kandung Jenderal Adibana Merdeka, Adibana Ginting, kontennya menyatakan secara terselundup terkait juga hal itu. Konfirmasi juga menyatakan bahwasanya pengurusan perkara ini sudah definitif memang terhubung kepada Jakarta yang terkait kepada nama-nama yang disebutkan oleh nama Irwan Cornel, yang mana di sini nama Irwan Cornel sangat berat sekali untuk komitmen perkaranya. Yang kendati pun keterkaitan kesimpang siuran, liku-liku percakapan kepada orang-orang lokal yang mensengajakan tidak sepengetahuan dari nama Irwan Cornel. Konten terus menyatakan bahwasanya orang Medan yang terkait kepada sentimen nama Irwan Cornel itu sungguhnya sudah berhubungan komunikasi kontak kepada Jakarta tentang perkara yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel. Disimpang siurkan kebenarannya dan menganggap kalau pengurusan atas nama internet 666 Irwan Discovery ini hanyalah mengada-ngada saja ataupun tidak perlu untuk dianggap. Kontennya berlangsung hingga detik-detik ini, yang mana yakinkan kepada saya
bahwasanya status sebagai kambing hitam ataupun kambing putih nama Irwan Cornel ini tetap beralibi kepolisian Indonesia ikut serta untuk pembuktian Internet 666 Irwan Cornel Discovery ini. Guna kelanjutan urusannya terkait reward ataupun tuntutan keuangan nama Irwan Cornel yang dalam wujud project ataupun juga konfirmasi katanya kepada internasional tentang appointment 666 di dunia. Saya kurang paham bagaimana, tapi saya konfirmasikan saja di sini. Kontennya menyatakan sudah simpang siur sungguhnya, sudah seperti politik sungguhnya, pro dan kontra, seperti membentuk kelompok ataupun seperti tidak mendasarkan kepada pembuktian ataupun hukum. Namun saya bernama Irwan Cornel secara terselundup juga dihubungi menyatakan atas nama pihak pengadilan ataupun kepolisian. Tetaplah nama Irwan Cornel ini bertahan apabila memang benar, tidak mengada-ngada untuk urusannya. Nah, kendati pun juga waktunya cukup lama sampai 2025 ini. Pengalaman perkara supernatural ini sungguhnya menyendirikan saya, di mana menurut penilaian saya mereka ini melakukan pembuktian yang terbalik ini. Mereka yang tersangka, jadi malah saya yang tersangka, yang mana secara urusannya dinyatakan saya ini seperti kurang kerjaan ataupun tidak ada kerjaan lain, ngurusin perkara supernatural dengan metode konferensi internet masa kini. Kontennya menyatakan pro kontra itu sudah sampai kepada persoalan internet, tentang sosial media masa kini, dan menyangkut juga tentang pertemanan ataupun juga tentang main internet pakai Android. Saya, nama Irwan Cornel, meyakini definitif telah membuktikan status saya dalam perkara ini sejak tahun-tahun berlalu ini, hingga sampai kepada segmen-segmen nyeleneh diri saya, yang mana berdasarkan konteks terhubung dinyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel sesungguhnya beralibi atas nama hukum yang berlaku. Dan berdasarkan konteks juga menyatakan dari kepolisian Indonesia, dominan nama Irwan Cornel memang dikejai orang, dijahatin orang, dimanipulasi orang dengan metode supernatural. Serupalah seperti mempercakapkan seseorang secara terbalik dari kebenaran dirinya. Demikianlah pengalaman dijahatin orang atas nama korban utama nama Irwan Cornel. Kontennya juga menyatakan bahwasanya keterkaitan kepentingan pengurusan perkara ini termasuk juga katanya atas nama pihak lain, ada orang lain katanya, yang mana secara peringatan saya dalam momen perkara yang berlangsung, orang-orang tidak bertanggung jawab banyak berstatus pelaku supernatural yang dimaksudkan.
yang mana serta-merta juga seperti orang gila di jalanan juga sama, mengaku diri dia juga berstatus sebagai korban dari kejahatan supernatural, dan lalu kemudian mempersalahkan ataupun mengkambing hitamkan internet 666 account Discovery ini dengan maksud menuntut keuangan juga. Saya dinyatakan disaingin oleh pihak lain yang sudah menghubungi Jakarta ataupun juga kepolisian, yang menyatakan diri korban juga, katanya korban dari perkara supernatural ini, dan menuntut ganti keuangan ataupun sepertinya ingin ikut proyek nama Iwan Cornell, proyek BRI 666 katanya. Saya kurang ngerti maksudnya bagaimana itu, namun seperti terdengar bersendu-sendu seperti menangis, terdengar di telinga saya, seperti ada orang yang bersendu-sendu ataupun menangis, yang mana sampai sejauh ini tahun 2025 ini hingga tahun 2008 kemarin, sungguhnya saya tidak ada dijumpain siapa-siapa. Memang definitif saya memperhatikan gelagat sosial ataupun komplotan tertentu yang saya amati mempercakapkan saya ataupun merencanakan jahat kepada saya di belakang saya. Kurang tahu saya bagaimana. Secara pokok saya tidak ada ditemuin diajak bicara tentang perkara supernatural ini ataupun kita bekerja sama untuk pengurusan perkaranya, saling foto-foto begitu pakai handphone saya, bikin video sama-sama mempercakapkan supernatural begitu. Oh iya, memang ada beberapa, dan mereka itu sudah saya masukkan ke internet saya. Ada memang beberapa, seperti Christian katanya, saya dengar baru saja ini ya, ataupun Kocu katanya saya dengar. Namun kalau secara kelaziman umum lah gitu, tidak ada saya dijumpai diajak bicara ataupun bekerja sama saling foto-fotoan pakai handphone saya gitu, maksud saya seperti yang saya utarakan tadi. Hanya saja pada momen berlangsung ini dinyatakan dihubungin saya, katanya ada orang yang bersendu-sendu seperti menangis menuntut ganti keuangannya juga selain daripada Iwan Cornell. Apa itu orang gila di jalanan atau mungkin juga perkara supernatural yang tidak tahu saya urutan kronologinya. Kontennya juga menghubungi menyatakan kita meloncat saja topiknya, keterkaitan juga mobil Daihatsu Grand Max minibus nama Iwan Cornell, terkait juga tentang mobil Daihatsu Grand Max minibus nama Iwan Cornell. Dihubungi pada momen ini dinyatakan dari kepolisian Indonesia, dari Delitua atau Padang Bulan, saya kurang pasti ya, akan diurus katanya mobil Daihatsu Grand Max minibus nama Iwan Cornell. Saya mengalur aja dalam konferensi ini karena memang juga dinyatakan konferensikan aja bagaimana pengalaman perkara supernaturalnya dalam kesehariannya secara sustainable ataupun terus menerus. Yang konteksnya menyatakan juga tentang pro kontra pengurusan perkara supernatural atas nama internet 666 account Discovery ini tidak serta-merta menjadi kurikulum vitae prestasi politisi muda nama Iwan Cornell. Konteks juga menyatakan demikian. Bahwasanya pengurusan perkara supernatural ini masih dikontroversikan juga oleh kalangan Medan untuk mengurus ketokohan politisi mereka selain daripada nama Iwan Cornell. Hal itu juga saya terima konteksnya dan saya konferensikan saja karena untuk pengurusan kelanjutan perkara supernatural yang dimaksudkan. Secara pokok saya masih pada
perihal tuntutan proyek saya ataupun tuntutan keuangan saya. Namun disimpang siurkan, konteksnya terus berlangsung dan sepertinya variatif pihak-pihaknya. Ada yang mengaku dari kalangan Islam Kota Medan, ada juga katanya konteksnya mengaku dari kalangan preman, dan juga dari mahasiswa, gerakan mahasiswa, baik itu universitas swasta ataupun universitas Sumatera Utara. Yang konteksnya juga menyatakan dari pihak dosen. Namun definitif saya yakini berdasarkan konteksnya terhubung, saya sudah sesuai dengan klaim perkara yang saya perbuat di dalam internet ataupun melalui internet. Sosial media terkenal masa kini yang menyaingi sosial media zaman kemarin ya, radio, TV, dan surat kabar. Demikianlah terlebih dahulu pada momen ini. Nanti saya akan teruskan lagi Bikambon. Bila memang diperlukan lagi untuk mengkonferensikan pengalaman perkara konteks-kontekan supernatural yang saya maksudkan, yang dimaksudkan banyak orang. Katanya banyak orang sekarang irasional, tidak objektif, dan nama Irwan Cornel perlu untuk berhati-hati. Keterkaitan pengurusan perkaranya ini pun mengaku sealur dengan hukum. Dan bisa saja ada orang yang tendensius ataupun subjektif tentang berurusan itu tidak dewasa, berurusan tidak sealur dengan hukum. Kontennya menyatakan demikian. Konteks terhubung menyatakan bahwasanya hari ini saya mengalami juga konfirmasi. Konteksnya menyatakan perkara supernatural ini menyangkut juga saudara-saudari kandung saya, adik-adik kandung saya katanya. Di dunia pekerjaan mereka di luar, dunia bisnis mereka di luar. Namun kurang begitu jelas bagaimana konfirmasi lanjutannya, karena saudara-saudari kandung saya juga tidak ada mengungkapkan apa-apa tentang masalah mereka di luar. Secara pokok mereka mengatakan bahwa urusan mereka di luar semuanya lancar-lancar saja. Sepertinya perkara ini hingga momen detik ini ketersangkaannya mencondong kepada orang Medan. Satu juga perlu saya pelaporkan di sini. Dengan keterkaitan juga konteksnya kepada saya, mengaku-ngaku tidak takut tentang pengurusan perkara nama Irwan Cornel, tidak takut dengan pengurusan perkara nama Irwan Cornel, kurang lebih seperti itu. Melakukan pernyataan-pernyataan konteks dengan metode supernatural yang membela-bela urusan mereka, urusan ketersangkaan mereka, dengan mensegmen-segmenkan perkara dimaksud sampai kepada persoalan fisik. Wajah kurang tampan, tinggi badan kurang,
kulit kurang putih, sampai begitu. Alasan mengapa mereka perlakukan perbuatan supernatural mereka tersebut. Hal tersebut juga perlu saya konfirmasikan juga. Syukur saya tidak antingan ya. Syukur saya tidak antingan, tidak pakai tato, ya kan? Namun saya bingung, justru malah yang tidak seperti saya ini, yang tatoan maksud saya, yang pakai anting begitu, itu sepertinya pertemanan dengan konteks supernatural yang saya alami ini. Demikianlah terlebih dahulu pada momen ini. Saya berharap sudah semuanya ya saya rangkumkan ya. Itu termasuk juga pengalaman konteks intimidasi sejak kemarin saya alami itu. Tentang orang yang married by accident, kawin gara-gara perkara supernatural ini, dipersalahkan juga kepada saya dengan metode konteks terhubung ini. Bahwasanya mereka mengaku mereka jadi kawin gara-gara perkara saya ini. Kalau tidak gara-gara perkara saya ini, mereka tidak kawin. Itu pun masalah menurut mereka. Nah, termasuk juga tentang keuangan. Suaminya kurang cocok, istrinya kurang cocok, uangnya kurang banyak, statusnya menipu. Sebelum pernikahan tidak seperti yang dikatakannya, katanya begitu. Setelah pernikahan ternyata lain lagi, katanya begitu. Itu juga dipermasalahkan, dipersoalkan kepada saya, dipersalahkan kepada saya. Seakan-akan saya ini tersangka ataupun pelaku yang harusnya bertanggung jawab. Kurang mengerti saya, namun begitulah. Nah, termasuk juga pertemanan yang kurang macho juga ada. Seperti mempersalahkan saya tidak melakukan penikaman, tidak melakukan perkelahian umum, tidak langsung mengejar walaupun tidak kenal, walaupun tidak bercakap-cakap terlebih dahulu. Kenapa harus takut seperti itu? Ada juga konfirmasinya konteksnya seperti itu kepada saya sejak kemarin. Menjadi preman, kita semua juga preman. Kenapa Iwan Kurang tidak mau? Konteksnya menyatakan begitu. Baiklah, demikian terlebih dahulu. Terima kasih. Tuhan memberkati ya. Assalamualaikum dan Om Swastiastu. Bodhi Satya. Sampai jumpa.